Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktikum virtual terakhir kita, pertemuan 10. Hari ini kita ngebahas soal sensor PIR. Jadi sensor PIR ini sesuai dengan namanya pasif infrared. Jadi dia tidak mengeluarkan signal infrared, gelombang infrared, tapi dia menerima gelombang infrared dari tubuh manusia. Biasanya cara kerjanya untuk dipakai di pintu-pintu otomatis di setiap mall yang gerak otomatis karena ada manusianya, itu menggunakan biasanya PIR. Oke, di praktikum ini kita butuh, praktikum virtual ini kita butuh Proteus dan Arduino seperti biasa. Sama satu lagi ada tambahan library sensor PIR-nya. Kebetulan Proteus tidak menyediakan, jadi kita harus download dulu. Untuk library-nya udah saya siapkan, nanti saya kasih linknya, kalian bisa download langsung. Untuk cara pindahinnya kayak biasa, kita buka dulu sensor PIR-nya, alokasi sensor PIR-nya. Habis itu yang file IDX sama library ini kita pindahin ke copy paste ya, boleh. Terus kemudian ke localdisk C, habis itu ke program data. Yang filenya masih hidden, buat ngeliat hiddennya nyalain dulu ya di properties explorer-nya, biasa ada aja. Terus Epicenter Electronics, Proteus 8 Professional, dan kemudian di library. Nah, ini filenya yang tadi tempatnya kita harus taruh. Nah, nanti kalian tinggal copy paste aja ke sini. Nah, nanti kalau misalkan udah copy paste di sini, nah ini nanti bakal ada di Proteusnya. Oke, kita langsung aja ya. Kita buka Proteusnya, terus biasa new project. Saya nyimpennya di sini aja deh, sebentar. Sini, padnya saya simpan di sini aja, teman 10. Oke, nah ini kita tulis projectnya sensor PIR. Oke, new project, next. Then ya, create schematic from select template. CD layoutnya nggak usah, freeboard projectnya nggak usah. Oke, finish. Oke, yang dibutuhkan di dalam praktikum ini, virtual ini, percobaan ini, ada beberapa device atau beberapa perangkat yang diperlukan. Misalnya satu, yang pertama Arduino ya. Habis itu kita butuh logic to go. Nah, ini logic to go. Terus setelah itu kita butuh yang pasti PIR. Nah, tadi kalau misalnya kalian udah masukin library PIR ini di Proteusnya, ada 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya sama aja semua. Ini cuma pilihan warnanya aja yang berbeda. Kalian terserah mau pilih yang mana. Saya pakai yang PIR sensor saja. Oke, nah udah semua. Kita sekarang pasang Arduino-nya. Kita putar waste. Itu logic toggle. Kita butuh PIR sensor dulu. Tarik PIR sensor. Nah, pin sensor punya 3 pin ya. Ini ada 4 karena kita virtual, jadi dia ada test pin yang menyatakan kalau misalnya ada dia dapat gelombang infrarednya sama enggak. Jadi test pin ini berfungsi sebagai itu, sebagai pengganti dari uji cobanya, sebagai pengganti variabelnya nanti, variabel uji cobanya. Terus ada ground, biasa kutub negatifnya. Out ini nanti dimasukkan ke pin Arduino-nya buat diproses sama Arduino. Kemudian ada VCC. VCC ini sebagai power buat si PIR-nya. Jadi PIR ini butuh power, butuh tegangan. Nanti kita kasih juga di sini. Kemudian ini ada pin biasa ya, Arduino. Oke, kita rangkai ya. Sama saya butuh satu lagi Pak. Ini buat nampilin hasil dari percobaan ini. Nah, kita pakai virtual. Terus oke, udah lengkap semua. Kita langsung sambungin aja.
Pertama kita butuh power ya buat VCC-nya si peer. Oke, sambung. Nah ini sambungin. Terus grow. Nah ini kalian putar dulu 80 aja biar nggak pusing. Oke, ini kesini. Nah ini out. Karena kebetulan saya di sini pakai pin nomor 2, jadi nanti diinisialisasi di Arduino-nya, di IDE-nya pin nomor 2 ya. Terus kemudian ada test pin ini. Nah, test pin ini tadi yang saya bilang sebagai variabel uji cobanya. Nah, di sini kita pakai logic toggle. Nah, fungsi pin yang tadi saya bilang, dia fungsinya hanya menangkap apakah ada gelombang infrared atau tidak. Jadi dia hanya bisa seperti menilai seperti menangkap nilai true atau false. Nah, jadi fungsinya logic toggle ini memberikan fungsi true atau false buat si pin-nya. Oke. Nah, ini biasa pin 1 ke RxD, pin 0 ke TXD. Nah, setelah selesai sensor peer ini, karena kebetulan import ya, kita import dari luar, bukan bawaan dari Proteus, jadi kita harus masukin file.hex-nya. Nah, file.hex-nya nanti di dalam library yang tadi sudah kasih itu ada juga .hex, file.hex buat si peer-nya. Jadi nggak usah khawatir, aman aja. Oke, selesai. Jadi, nah untuk codingannya, saya kebetulan udah selesai bikin codingannya. Nah ini define, sebentar melihat sekalian sama rangkaiannya biar nggak kuat. Nah define, jadi kita kayak ngedefinisiin si peer ini ada di pin 2. Define peer, jadi kayak ngedefine, jadi dia ngasih tahu peer itu sama dengan 2 kayak gitu. Define peer di 2. Nah ini kan pinnya di 2 nih ya kan. Terus serial begins 9600. Nah ini dari si virtual terminalnya biasa. Pin mode peer tadi yang kita define, peer ini di pin 2 ya. Jadi nanti ini kayak di pin mode 2, input. Oke, 2 input karena dia emang inputin tegangan ya kan. Terus kemudian ada void loop integer peer input digital read peer. Karena ini komponen digital ya kan, dia cuma 0101 kayak true false, makanya dia pakai digital read. Kemudian nanti dia nampilin terus serial println, biasa menampilin hasil printnya si peer-nya. Terus nanti di delay selama 500 milisecond. Oke, ini jangan lupa di verify dulu, compile. Sebentar. Nah, compile down selesai, dan compiling, terus nanti sketch, export compile binary biar nanti ada file text-nya buat kita masukin ke Arduino-nya. Selesai ini close, nggak usah di close biar nanti nggak apa-apa. Terus buka di Arduino-nya, biasa program filenya kita masukin dulu file text-nya. Tadi ada saya taruh di desktop. Nah ini, ini udah standar.txt. Oke, selesai ini. Oke, habis itu kalian run rangkaian kalian, simulasi kalian ini kalian run. Nah ini 0 karena logic toggle-nya kalian nolin, jadi kayak false gitu, seakan-akan kayak dia nggak menangkap gelombang infrarednya. Tapi kalau misalnya kalian logic toggle-nya ini kalian klik 1, maka virtual terminalnya juga nampilin 1. Jadi seakan-akan si sensor peer ini menangkap gelombang infrared tadi. Fungsi dari peer itu seperti itu. Jadi dia hanya bisa menerima gelombang infrared. Mungkin cukup sekian pertemuan 10 mengenai sensor peer. Jika ada pertanyaan atau memang ada penjelasan saya yang salah, mohon
dikoreksi atau mohon disanggah. Saya menerima semua kritikan dan saran. Jadi kalau misalnya ada kritikan dan saran atau pertanyaan, silahkan aja ke komen, nggak masalah. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.